Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Eka Rianti dari 4 PBI A1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang isi proposal penelitian yang saya susun dengan judul penggunaan aplikasi belajar berbasis game untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa kelas 8 MTS Matoli'il Huda Trauso tahun ajaran 2021-2022. Langsung saja, latar belakang dari penelitian ini adalah berbicara soal bahasa Inggris sendiri. Bahasa Inggris sekarang sudah digunakan sebagai bahasa kedua oleh berbagai negara, mengingat bahasa Inggris adalah bahasa yang internasional. Tetapi di Indonesia sendiri bahasa Inggris masih merupakan bahasa asing. Tapi meskipun begitu, pada kenyataannya di Indonesia sendiri bahasa Inggris sudah ditetapkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, sampai perguruan tinggi. Nah, berbicara soal bahasa Inggris, speaking merupakan hal yang basic dipelajari dalam mempelajari bahasa Inggris, karena speaking ini merupakan hal yang paling basic yang digunakan dalam berkomunikasi, di mana merupakan kemampuan yang digunakan untuk membagi sebuah ide, mengeluarkan gagasan, pendapat, atau mengatakan suatu hal yang ingin disampaikan oleh si pembicara sendiri. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang ini, berbagai pembelajaran saat ini sudah memanfaatkan berbagai macam media teknologi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Nah, khususnya pada masa sekarang ini, masa COVID-19, beberapa proses pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah, dan ini pastinya memanfaatkan sebuah media teknologi informasi dan juga komunikasi. Nah, media teknologi ini merupakan suatu kunci utama berjalannya atau suksesnya sebuah pembelajaran online. Nah, di MTS Matoli'il Huda sendiri, kebanyakan guru menggunakan media pembelajaran daring WhatsApp Group. Yang mana kita ketahui WhatsApp Group ini merupakan media teknologi yang hanya berupa komunikasi satu arah, di mana di sini siswa hanya merespon, kemudian menjawab pertanyaan. Nah, tapi pada kenyataannya penggunaan media ini belum efektif digunakan di sini karena sebagian banyak siswa merasa bosan dengan media yang digunakan oleh guru. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kemampuan speaking sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi belajar berbasis game dalam pembelajaran pada siswa kelas 8 MTS Matoli'il Huda Trauso tahun akademik 2021-2022. Nah, jadi dalam penelitian ini nanti akan diterapkan sebuah media yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan speaking para siswa, yakni media aplikasi belajar berbasis game. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa signifikankah perbedaan, apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pada kemampuan speaking siswa atau tidak. Nah, yang selanjutnya adalah speaking. Berbicara mengenai bahasa Inggris, speaking ini adalah menjadi hal yang dasar, hal yang penting dipelajari selain dari writing, listening, dan juga reading. Karena speaking ini merupakan hal yang dasar, hal yang basic, karena memang speaking ini adalah alat komunikasi dengan lawan bicara. Jadi speaking ini adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan antar manusia dan menunjukkan suatu hal yang ingin disampaikan. Seperti yang saya jelaskan pada latar belakang penelitian ini, bahwa speaking ini adalah suatu bentuk kemampuan yang digunakan oleh pembicara untuk menyampaikan suatu pendapat, gagasan, atau sesuatu hal yang ingin disampaikan. Jadi speaking ini adalah hal yang penting dalam berkomunikasi agar si pendengar itu tidak salah paham dengan apa yang kita bicarakan atau yang speaker bicarakan. Nah, yang selanjutnya, aplikasi belajar berbasis game. Aplikasi belajar berbasis game sendiri merupakan sebuah aplikasi games edukasi di mana di dalamnya banyak sekali kuis dan permainan. Dalam aplikasi ini ada beberapa games yang menarik bagi anak dan juga menyenangkan. Jadi, ibaratnya sambil menyelam minum air. Anak itu tidak hanya bermain games, tidak hanya melakukan hobi mereka, tapi juga mereka bisa mendapatkan sebuah pembelajaran dan edukasi dari permainan games tersebut. Jadi, media ini merupakan bentuk atau hasil dari perkembangan teknologi dan juga informasi di era ini. Nah, berikut ini yang saya contohkan, yang salah satunya ada Quizizz, kemudian ada Kahoot, dan juga Hello English. Quizizz ini sendiri adalah platform ya, di mana di situ bisa digunakan untuk membuat kuis bagi guru. Jadi sehingga guru nanti bisa menyesuaikan menyesuaikan sebuah materi yang diajarkan dalam suatu sekolah atau
suatu proses pembelajaran. Ini juga ada berbagai kuis, kemudian latihan-latihan yang bisa dicoba oleh para siswa. Dan kalau juga seperti itu, guru juga bisa membuat kuis di sini dan juga para siswa nantinya bisa mencoba kuis atau mengerjakan soal di sini nanti. Jadi ketika berakhir nanti ada skornya, jadi di mana ada pemenang, kemudian ada beberapa ranking juga. Nah, kalau Hello English ini dia lebih kepada kalau Hello English ini dia malah lebih menyediakan berbagai macam bahasa. Lebih dari 50 bahasa. Jadi ada ya salah satunya ada bahasa Inggris di mana di sini dia ada latihan listening juga ada, speaking, reading dan juga writing. Jadi di sini kalau di Hello English ini dia lebih lengkap karena dia juga ada latihan individu, kemudian ada puzzle dan juga sebagainya yang bisa digunakan oleh guru untuk menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah speaking di MTS Matoli'il Huda-Teroso. Pada siswa kelas 8 MTS Matoli'il Huda-Teroso pada tahun akademik 2021-2022, kemampuan speaking masih terbilang rendah. Siswa sering membuat kesalahan dalam melafalkan atau mengucapkan suatu perkataan. Permasalahan yakni terletak pada motivasi siswa menurun saat pembelajaran online dan media yang digunakan guru. Dan guru juga sudah mengatakan bahwa speaking merupakan salah satu skill yang cukup sulit bagi kebanyakan siswa. Dan itu juga dirasakan pada pembelajaran offline. Apalagi saat pembelajaran online seperti sekarang, guru mengatakan bahwa memang pelajaran speaking dan juga listening agak dikesampingkan dan mereka lebih menekankan pada writing dan juga readingnya. Nah, masalah lain yang terjadi juga terletak pada motivasi siswa saat pembelajaran. Motivasi siswa saat pembelajaran online ini lebih dibilang cenderung menurun. Kadang dalam suatu kelas pembelajaran online hanya ada 5 siswa yang merespon dari 32 siswa. Jadi ini terbilang sangat minim, hanya sekitar 10% dari 100% siswa. Nah, yang kedua, permasalahan yang kedua terletak pada gurunya. Dan ini juga bisa jadi yang menyebabkan masalah pertama. Mungkin saja guru saat pembelajaran online mereka menggunakan media yang cenderung membosankan atau monoton. Jadi ini yang membuat mungkin para peserta didik juga motivasi pembelajaran mereka juga menurun karena mereka tidak tertarik pada media yang digunakan oleh guru. Nah, yang selanjutnya, penelitian ini menggunakan desain penelitian quasi-experimental research design, pre-test dan juga post-test, di mana penelitian quasi-experimental research ini adalah sebuah penelitian yang dikembangkan dari penelitian true experimental research, di mana di sini terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok eksperimen atau kelompok yang diberi perlakuan dan juga yang kedua kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Nah, dan juga ini nanti akan menggunakan pre-test dan juga post-test. Kemudian populasi dan sampelnya, populasinya adalah semua anak kelas 8 MTS Matoli'il Huda-Teroso. Jadi jumlah seluruh siswa adalah 202 yang dibagi menjadi 6 kelas. Kemudian sampel dari penelitian ini adalah 2 kelas, yakni kelas 8A dan kelas 8B. Kelas 8A ini sebagai kelas kontrol dan kelas 8B ini sebagai kelas eksperimen yang akan diberikan perlakuan. Yang mana nanti masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa dan jadi jumlah penelitian ini berjumlah 60 peserta. Oke, yang selanjutnya metode pengumpulan data nanti ada pretest. Pretest ini diberikan sebelum perlakuan, jadi untuk mengukur jauh mana tingkat kemampuan speaking siswa, kemudian diberikan treatment. Treatment ini nanti pengimplementasian aplikasi belajar berbasis game di dalam proses pembelajaran, kemudian post test untuk melihat hasil apakah ada perbedaan atau tidak setelah menggunakan media ini. Kemudian yang terakhir adalah interview untuk mengetahui apakah mereka menyetujui atau senang menggunakan media ini atau tidak. Nah, yang selanjutnya teknik analisis menggunakan SPSS statistik versi 24. Nah, ini adalah contoh lampiran-lampiran yang saya lampirkan. Jadi ini adalah contoh lampiran penilaian speaking skill. Ada 3 kategori, yakni vocabulary, pronunciation, dan juga fluency atau kelancaran. Di sini juga ada beberapa aspek dan juga beberapa poin yang disematkan.
Oke, sekian penjelasan dari isi proposal penelitian saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.